kakak di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh partner-partner saya. Jadi nanti saya dan teman saya akan menjelaskan ke kalian gimana caranya proses pembuatan game Super Nino ini. Jadi kalian ikuti ya langkah-langkah step by stepnya proses pembuatan game Super Nino sampai selesai. Oke, sekarang di sini Kak Sofi akan menjelaskan tiap by stepnya proses pembuatan game Super Dino ini. Jadi di saat proses pembuatan game Super Dino ini, kalian harus mempunyai 3 file dulu, teman-teman. Yang pertama yaitu adalah file proses pembuatan backgroundnya. Nah, file background ini bisa JPEG atau PNG terserah kalian ya. Kemudian yang kedua adalah gambar dinonya. Kalau semisal Kak tidak dino, semisal diganti gambar lain, apakah bisa? Bisa, itu tergantung kakaknya masing-masing ya. Asalkan gambar itu harus PNG, tidak ada backgroundnya. Untuk yang ketiga yaitu adalah gambar untuk rintangannya. Di sini Kak Sofi menggunakan kayu atau mungkin semacam kayak pohon gitu ya, pohon patah. Jadi itu adalah sebuah rintangan di saat dinonya berjalan. Gitu. Itu juga harus PNG ya teman-teman, tidak bisa JPEG. Gunanya itu tadi biar tidak ada backgroundnya di saat pembuatan proses game Super Dino-nya seperti itu. Kemudian di saat kalau 3 gambar itu tadi sudah kalian dapatkan dan kalian sudah ada, kalian langsung saja membuat variabelnya sesuai gambar yang kalian namai. Contohnya kalau kakak di sini saya menggunakan gambar dino. Nah, dino ini kita buat variabel dino. Ya, kalau semisal kayu pun juga variabelnya kakak juga kayu. Kalau background bisa pakai image atau BG juga bisa. Itu terserah kakaknya masing-masing ya. Kemudian di saat kalian variabel sudah jadi, kalian bisa memanggil variabelnya dengan function tersebut ya. Gunanya apa? Gunanya nanti di saat proses berjalannya codingan tersebut, gambar kakak itu bisa mengikuti atau bisa terpanggil di codingan yang tadi yang awal seperti itu ya. Jadi sesuai step by stepnya ya. Di situ sudah ada codingannya tiap barisnya. Jadi kakak bisa ikuti dari baris pertama hingga baris terakhir seperti itu. Setelah pembuatan variabel, kakak juga harus membuat buttonnya ya, jangan lupa. Jadi kakak juga harus membuat variabel buttonnya. Contoh di sini kakak membuat variabel button start. Jadi di situ kakak harus membuat button startnya dulu, variabel dari button startnya. Kemudian juga skornya juga. Ya, kenapa kok harus ada skornya? Karena yang namanya game itu kan juga ada skornya ya kak. Jadi nanti skornya itu punya game Super Dino ini kita taruh di atas pojok sebelah kiri kalau nggak salah ya, di atas sebelah kiri. Jadi nanti skornya di situ. Kemudian jangan lupa juga mengenai variabel tentang game over. Jadi semisal gamenya ini adalah kalah, jadi nanti ada tulisannya game over seperti itu. Jadi ada, jangan lupa buat 3 button tadi ya. Untuk button yang pertama adalah start, yang kedua untuk variabel skornya jangan lupa, dan yang ketiga adalah mengenai tulisan game over. Itu penanda kalau semisal gamenya kalah dengan poin tidak apa ya, intinya itu di saat dinonya nabrak atau berdekatan dengan kayu, maka di situ ada tulisan game over secara otomatis seperti itu ya. Kemudian di saat sudah variabelnya sudah terisi semua, baru kalian buat function untuk memanggil variabel tersebut yang sudah kakak buat gitu. Selanjutnya yaitu adalah pemanggilan backgroundnya. Di sini backgroundnya terserah kakak ya, pakai ukuran berapa, itu menyesuaikan backgroundnya sudah kakak tersediakan. Baris ke-28 sampai 39 adalah perintah untuk membuat tombol start. Tombol ini dibuat dengan posisi di tengah layar, memiliki ukuran 80 x 40. Tombol berwarna hijau dan memiliki tulisan putih. Ketika tombol start ditekan, maka fungsi start game akan dijalankan untuk memulai permainan. Baris 41 sampai 51 adalah perintah reset variabel permainan. Fungsi start game akan mengatur ulang variabel permainan seperti mengatur ulang waktu awal, skor, dan menghapus objek kayu. Fungsi ini juga membuat objek dino baru dan menyembunyikan tombol start agar tidak terlihat saat permainan dimulai. Untuk baris 53 sampai 57 pada fungsi keep
surprise. Jika tombol spasi ditekan saat permainan sedang berlangsung, game start bernilai true, maka dino akan melompat. Perintah ini memungkinkan pemain mengontrol karakter dino untuk menghindari rintangan. Pada baris 60-80 merupakan bagian dari fungsi draw dalam permainan yang bertugas untuk menengahi layar sebelum permainan ini dimulai. Bagian ini memeriksa apakah permainan sudah dimulai atau belum dengan menggunakan variabel gamepad. Jika permainan belum dimulai, tampilan layar ID akan dibuat dengan animasi perubahan warna latar belakang dan teks panduan. Untuk mengecek status permainan dimulai atau belum, kondisi ini mencegah animasi permainan utama berjalan sebelum pemain menekan tombol start. Untuk mendapatkan waktu saat ini menggunakan variabel mils. Variabel ini menghasilkan waktu dalam hitungan detik saat program dijalankan, dan variabel turn time digunakan untuk menghitung jeda waktu sejak terakhir kali warna latar berubah. Mengubah background secara dinamis dikondisikan pada variabel turn time flashback change time lebih besar 500 untuk memastikan bahwa perubahan warna latar belakang dilakukan setiap 50 detik. Dengan variabel bgcolor menyimpan nilai acak untuk warna merah R, warna hijau G atau green, dan warna biru blue atau B dihasilkan secara random dengan variabel random 10,255. Nilai acak ini membuat background memiliki warna yang dinamis. Dan untuk variabel back change time diperbarui ke waktu saat setiap perubahan warna sehingga menjaga interval tetap stabil. Gambar background menggambarkan latar belakang dengan warna yang telah ditentukan oleh nilai bgcolor dengan menggunakan variabel background. Setiap 500 milidetik, warna latar belakang akan berubah dan memberikan efek animasi hidup. Untuk menampilkan teks panduan, menggunakan variabel fill, di mana dapat mengatur warna teks menjadi hitam. Teks fill dengan ukuran 42 atau teks akan berubah menjadi 42 pixel. Teks align center agar teks berada di tengah secara horizontal dan vertikal. Dan variabel teks untuk menampilkan panduan press start to begin di tengah layar. Posisi teks tersebut dihitung berdasarkan tinggi tengah horizontal layar dan posisi vertikal sedikit di atas titik tengah. Untuk menghentikan eksekusi fungsi, menggunakan variabel return digunakan untuk keluar dari draw. Jika permainan belum dimulai, semua kode di bawah return akan dijalankan sehingga logika permainan utama seperti gerakan dino dan kayu tidak akan berjalan. Animasi background berubah warna secara dinamis setiap 50 milidetik. Warna yang dipilih atau yang ditampilkan secara acak untuk memberikan efek visual yang menarik. Jadi pada kode program di baris 82 sampai dengan 116 merupakan kode program di mana logika utama permainan. Baik, jadi baris ke-82 sampai dengan baris ke-84 itu merupakan logika di mana menambahkan obstacle secara acak. Jadi setiap frame ada peluang kecil sebesar 0,6% untuk menambahkan obstacle baru berupa pohon dari kelas pohon ke dalam permainan. Obstacle ini ditambahkan ke array pohon.
Selanjutnya, pada baris ke-86 merupakan logika untuk mengatur latar belakang. Gambar latar belakang ditampilkan setiap frame untuk memperbarui tampilan permainan. Selanjutnya, pada bagian baris ke-88 hingga baris ke-91 merupakan logika untuk menghitung dan menampilkan skor. Jadi skor dihitung berdasarkan waktu yang telah berlalu sejak permainan dimulai, 1 poin per detik, dan ditampilkan di pojok kiri atas layar. Selanjutnya, pada baris ke-93 sampai dengan baris ke-99, yaitu merupakan logika untuk menggerakkan dan menampilkan obstacle. Jadi semua obstacle berupa pohon diperbarui posisinya dengan menggunakan variabel move dan ditampilkan di layar menggunakan variabel show. Jika Dino menabrak obstacle, permainan berhenti dengan status game over. Lalu, tombol start kembali muncul dan loop animasi dihentikan. Yang selanjutnya, pada baris ke-101 hingga baris ke-102 merupakan logika untuk menggerakkan dan menampilkan Dino. Jadi, posisi Dino diperbarui setiap frame dan ditampilkan di layar. Pada baris ke-104 sampai dengan baris ke-109 merupakan logika untuk menampilkan pesan game over. Jadi, jika permainan berakhir, pesan game over muncul di tengah layar dengan teks besar berwarna merah. Jadi, kesimpulannya pada bagian baris ke-82 hingga ke-116, bagian ini mencakup logika utama permainan termasuk spawning obstacle berupa pohon, perhitungan skor, deteksi tabrakan dengan Dino, dan kondisi game over. Semua elemen ini memastikan gameplay